Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utri Agustin. Saya dari Prodi Sarjana Terapam Profesi Nurse. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi kerangka tubuh manusia. Apa itu sistem kerangka tulang manusia? Pada saat baru lahir, tubuh manusia dibentuk oleh 270 tulang. Namun, seiring dengan perkembangan tubuh, beberapa dari tulang-tulang tersebut menyatu pada saat mencapai usia dewasa. Kerangka manusia hanya akan dibentuk oleh 206 tulang saja. Fungsi tulang pada manusia. Tulang berfungsi untuk melindungi sekaligus membentuk tubuh. Tengkorak berfungsi melindungi otak, sementara tulang rusuk melindungi organ vital di dada. Selain itu, terdapat 5 fungsi utama lainnya dari tulang manusia. Di antaranya adalah pembentuk struktur di dalam tubuh, tempat penyimpanan mineral dan lipid yang dibentuk oleh tubuh, tempat memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan elemen darah lainnya. Melindungi organ-organ di dalam tubuh, memberikan kemampuan tubuh untuk bergerak. Tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Sebagai contoh tulang panjang yaitu tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, dan tulang telapak tangan, jari-jari, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. Tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dada, lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini yang mungkin Anda untuk bergerak. Sebagai contoh, tulang pendek antara lain adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki dan tulang membentuk pergelangan tangan. Tulang pipih. Tulang pipih memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Tulang ini memiliki area permukaan untuk melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Sebagai contoh tulang pipih antara lain tulang rusuk, tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang belikat. Tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipih. Sebagai contoh tulang ini adalah tulang belakang, tulang sekrum, tulang ekor, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, tulang pipih, dan tulang entomoid. Tulang sesmoid. Tulang sesmoid adalah tulang yang bertanam di tendon jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesmoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Salah satu contoh tulang ini adalah tempurung lutut. Anatomi tulang manusia. Anatomi kerangka tulang manusia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aksial dan apendikular. Tulang aksial mencakup semua tulang sepanjang tubuh, termasuk kerangka tengkorak yang meliputi tulang tengkorak dan kerangka wajah. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak melindungi bagian terpenting dari seluruh otak. Tengkorak sebenarnya terdiri dari tulang yang berbeda. Beberapa tulang ini melindungi otak Anda, sementara yang lain membentuk struktur wajah. Tulang tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang pembentuk wajah yaitu tulang pipi, tulang baji, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang air mata, dan tulang hidung. Tulang belakang. Kerangka tulang belakang manusia memiliki 33 ruas tulang yang terbagi menjadi 5 ruas, yaitu 7 tulang leher, 12 tulang dada, 5 tulang punggung bawah, 5 tulang skirum, dan 4 tulang ekor. Masing-masing ruas tulang tersebut diberi nama berdasarkan huruf pertama dari ruas dan posisinya di sepanjang sumbu atas hingga bawah kecuali sekrum dan tulang ekor. Sebagai contoh, tulang dada atau tarocis yang paling atas disebut T1 dan yang paling bawah disebut T12. Tulang rusuk dan tulang dada. Anatomi rangka tulang manusia juga meliputi tulang dada, yaitu tulang tipis berbentuk pisau yang terletak di sepanjang garis tangan tubuh Anda. Sternum terhubung ke tulang rusuk oleh tulang rawan yang disebut cartilago costa. Tulang rusuk berguna untuk melindungi jantung, paru-paru, dan hati, serta organ lainnya dalam rongga dada agar tetap aman. Tulang rusuk manusia terdiri dari 12 pasang yang terdiri dari 7 tulang
pasang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang ambitikular. Sementara itu, anatomi kerangka manusia sebagian apendikular mencakup semua tulang yang membentuk tungkai atas, tungkai bawah, bahu, dan panggul, dan menghubungkan dengan bagian aksial. Tulang tangan. Anatomi tulang tangan pada tangan terdiri dari tulang atas, pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari. Setiap lengan melekat pada tulang belikat, yaitu tulang segitiga besar di sudut tulang bagian atas setiap sisi tulang rusuk. Humerus terletak tepat di atas sisi siku. Lalu di bawah siku terdapat 2 tulang, yaitu radius dan ulna. Masing-masing berbentuk lebar pada bagian ujung dan tipis pada bagian tengah. Hal ini untuk memberikan kekuatan ketika bertemu tulang lain. Pada ujung jari-jari dan ulna terdapat 8 tulang kecil yang membentuk pergelangan tangan Anda. Pada telapak tangan terdapat 5 tulang. Setiap jari tangan terdiri dari 3 ruas tulang, kecuali jempol hanya terdiri dari 2 ruas tulang. Tulang panggul. Anatomi tulang kaki akan melekat pada sekelompok tulang panggul yang berbentuk mangkuk yang menopang tulang belakang. Tulang panggul terdiri dari tulang panggul kanan dan kiri, yang setiap sisinya merupakan perpaduan dari 3 tulang yang besar, pipih, dan tidak teratur. Tulang rawan. Meskipun disebut tulang rawan, bagian dari sendi ini adalah jaringan yang menutupi atau melapisi sendi. Tulang rawan ini dapat mengurangi pergerakan yang terjadi akibat pergerakan di dalam sendi. Membran sinovial. Bagian dari sendi ini melapisi kapsul sendi. Selain itu, membran sinovial ini mengeluarkan cairan berwarna bening yang berbentuk sedikit kental dan lengket bernama cairan sinovial di sekitar persendian yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Ligamen. Ligamen adalah jaringan berserat tapi bersifat elastis dan berfungsi sebagai jaringan menghubung yang terdapat di sekitar persediaan untuk mendukung sekaligus membatasi pergerakan sendi. Ligamen bertugas untuk menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya. Tendon. Hampir mirip dengan ligamen. Tendon berada pada sisi-sisi sendi dan melekat pada otot yang mengontrol pergerakan dari sendi. Tendon berfungsi untuk menghubungi otot dengan tulang. Bursa. Sementara itu, bagian dari sendi ini adalah kantung berisi cairan yang terdapat di antara tulang-tulang ligamen atau struktur lainnya. Fungsi dari kantung cairan ini untuk mengurangi gerakan yang terdapat di dalam sendi. Sekian, terima kasih. Itulah hasil video saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.